Sejarah air sumur Bandung, air nyusu di kampung CIPTIR, lengkap dari awal sampai sekarang. Bab 1. Awal mula munculnya mata air. Pada zaman dahulu, di sebuah kampung yang bernama Kampung Cipetir, mengalir sebuah mata air yang sangat istimewa. Air itu memancar lembut dari dalam tanah, memancar terus-menerus tanpa pernah berhenti, bagaikan air yang menetes dari susu induk yang menyusui anaknya. Oleh karena itulah, masyarakat setempat menamainya air nyusu atau sumur Bandung. Konon, mata air itu muncul bukan secara kebetulan. Diceritakan bahwa pada masa lalu, seorang tokoh yang sangat sakti dan bertakwa berhenti beristirahat di tempat itu. Beliau menancapkan sebatang lidi atau tongkat ke tanah untuk menandai tempat yang suci itu. Ketika lidi itu dicabut kembali, tiba-tiba dari bekas tancapan itu memancarlah air yang sangat jernih, segar, dan terasa manis bagaikan susu. Sejak saat itu, air itu terus mengalir dan tidak pernah kering, sekalipun musim kemarau datang berkepanjangan. Bab 2. Keistimewaan dan kemampuan airnya. Air sumur Bandung atau air nyusu itu memiliki sifat-sifat yang luar biasa. Airnya selalu jernih, tidak pernah keruh meski sedang hujan deras. Rasanya segar dan manis di lidah. Ajaibnya, air itu tidak pernah berkurang sedikit pun, sekalipun diambil oleh ratusan orang dalam waktu yang bersamaan. Tinggi airnya selalu tetap, tidak naik dan tidak turun, seakan-akan sumbernya datang langsung dari tempat yang tidak pernah habis. Banyak orang yang telah membuktikan keistimewaannya. Ketika musim kemarau panjang tiba, sungai-sungai mengering, sumur-sumur lain menjadi dangkal hingga kering, namun air nyusu ini tetap melimpah ruah. Airnya tetap jernih dan segar, seakan-akan kemarau tidak pernah menyentuhnya. Inilah kemampuan dan keistimewaan yang dimilikinya, yang membuat orang-orang sangat mengagumi dan menghormatinya. Bab 3. Keberkahan dan khasiat airnya. Air sumur Bandung itu dipercaya membawa keberkahan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang datang mengambil air itu dengan niat tulus, berdoa, lalu meminumnya atau membasuh wajah dan tubuhnya. Konon, air itu memiliki khasiat yang nyata. Banyak orang yang menderita penyakit, lemah badannya, atau merasa gelisah hatinya setelah meminum air tersebut dan berdoa kepada Allah SWT, perlahan-lahan menjadi sehat kembali dan hatinya menjadi tenang. Orang yang berniat baik dan hatinya bersih, air itu menjadi obat yang menyembuhkan. Air itu juga dipercaya membawa keberkahan rezeki, keselamatan, dan kedamaian bagi siapa saja yang mengambilnya dengan sopan dan penuh hormat. Masyarakat meyakini bahwa keberkahan air itu datang karena kesucian tempatnya, dan karena doa-doa orang-orang saleh yang dahulu pernah beristirahat dan bersuci di sana. Air itu menjadi berkah yang mengalir terus dari masa lalu, masa kini, hingga masa yang akan datang. Bab 4. Dulu hingga sekarang, masih digunakan oleh orang. Dari zaman dahulu hingga hari ini, sumur Bandung atau air nyusu itu tidak pernah berhenti dimanfaatkan oleh masyarakat. Dulu, para leluhur kampung mengambil airnya untuk minum, untuk memasak, untuk menyiram tanaman, dan untuk keperluan sehari-hari. Mereka menjaganya dengan sangat baik. Tidak pernah merusak, tidak pernah membuang kotoran, dan selalu menjaga kesuciannya. Hingga hari ini, air itu masih tetap ada dan masih tetap digunakan oleh orang-orang. Warga kampung dan orang-orang dari tempat yang jauh pun datang berkunjung, mengambil airnya, meminumnya, dan membawa pulang sebagai berkah. Meski zaman telah berganti, meski bangunan dan jalan-jalan di sekitarnya telah berubah, namun air nyusu itu tetap memancar jernih, tetap segar, dan tetap membawa berkah seperti pada awal mula kemunculannya ratusan tahun yang lalu. Bab 5. Penutup. Demikianlah sejarah lengkap sumur Bandung atau air nyusu di Kampung Cipetir. Dari awal munculnya yang penuh keajaiban, kemampuannya yang tidak pernah kering, keberkahannya yang menyembuhkan dan memberi keselamatan, hingga pemanfaatannya yang terus berlanjut dari dulu hingga sekarang. Semoga air yang penuh berkah itu tetap terjaga keasriannya, tetap bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, dan menjadi tanda kasih sayang Allah SWT kepada hamba-hambanya di tanah yang diberkahi itu. Sudah disusun lengkap dari awal sampai akhir,